Di video ini aku bakal bahas 3 pattern giring piano untuk pemula biar permainan worshipmu jadi flowing. Ini adalah pattern yang aku sering pakai sejak ngiring worship piano di umur 13 dan ini pun aku ajarin ke 300 murid di sekolah musik worshipku. Video ini bakal ngebahas cara baca pattern tanpa harus ngerti not balok, pattern simple, pattern yang lebih bervariasi, dan yang terakhir pattern yang flowing banget yang cocok di lagu worship. Langsung kita mulai. Sekarang kita agree dulu nih, agree bareng-bareng cara membaca pattern. Jadi saya nggak akan memakai not sama sekali ya, not balok sama sekali. Jadi makanya kita akan membuat sistem musik-musik cara membaca pattern. Yang pertama, ada ketukan. Ketukan tuh maksudnya gimana sih? Bacanya gimana sih? Bacanya begini. Kan ketukan itu 1, 2, 3, 4. Biasanya begitu kan? Nah, itu maksud dari ketukan. Itu yang ditaruh di paling atas. Nah, di antar ketukan tuh biasanya kadang ada chord contohnya, atau kadang ada yang di contoh ini nih, ada tangan kiri. Nah, N itu artinya ketukan antar ketukan. Jadi kalau contohnya ketukannya 1, 2, 3, 4. Kadang ada aja yang jatuh di antara ketukan. 1, 2. Nah, ininya kan jatuh di antara ketukan kan. Makanya kita masukin N. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and simple ya. Nah, tangan kanan ada yang lambang V. V itu apa? V itu gampangnya chord dari lagu tersebut. Simple ya, V itu adalah chord dari lagu tersebut. Kalau sudah ketemu di Google atau ketemu di mana, V itu adalah chord dari lagu tersebut. V itu gak harus chord full loh. Kalau contohnya kita mainnya C mayor. Kan kalau V chordnya full begini. Itu tuh sebenarnya sekreatif kita. Bisa kita ilangin tiganya. Bisa kita main 3 sama 5-nya. Bisa contohnya C mayor 7 kita main 3 sama 7-nya. It's okay. Bisa juga inversion, kita mainnya begini. Mainnya begini, gak apa-apa. Masih nyambung soalnya. Jadi V itu benar-benar kreatif freedom kita. Makanya saya tulisnya V. Bukan kontrol kombinasi 135. Nggak harus. Ya. Dan terakhir tangan kiri. Ya, tangan kirinya, kalau contohnya 1 itu adalah 1 dari chord kita. Jadi kalau contohnya chordnya C mayor, satunya C. Cuma kalau chordnya F mayor, artinya satunya F. Nah, 1, 5, 1 petik. Nah, 1 petik itu apa sih artinya? 1 petik itu artinya 1 yang berada di atas ini nih. Kalau 1 petik artinya 1 oktaf di atas. Oke, sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi ini depan cara mainnya gimana? Kalau contohnya di chord F. Jadi mainnya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Gitu cara membacanya. Nah, ini yang saya bilang, V itu bisa full chord, bisa nggak harus ya. Nggak harus full chord. Ya bisa full chordnya C begini, begini, begini. Sama aja. Kalau kamu pengen bisa main piano worship semanis pianis gereja dan pengen diajar aku secara live, bisa cek deskripsi video ya. Lanjut. Kita langsung masuk aja pattern ngiring yang sering digunakan dan ini yang termudah. Jadi kalian bener-bener baru nonton sekitar 3 menitnya, kalian bisa langsung praktekin ke permainan kalian. Yang pertama, pattern yang tadi saya mainin. Ini yang termudah. F to the G. Tadi kita akan masuk langsung contoh ya, biar kita ngerti. Nah, kita coba langsung aja di Crucified ya. Contohnya di Crucified. Kita langsung main chorusnya aja. Crucified, laid behind the stone. Gitu. Nah, one thing to note, ini tuh chordnya itu bisa sebelum. Jadi sebelum bahkan ketukannya berakhir 1, 2, 3, 4, itu tuh kita udah bisa berubah. Jadi di tengah-tengah ada perubahan tuh nggak apa-apa. Jadi mau contohnya di ketukan 1, 2 itu chordnya C. Tiba-tiba di ketukan 3, chordnya F. Nggak apa-apa. Kita masih bisa mainin kok patternnya. Ya. Kita lanjutin deh Crucified ya. Crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Nah, by the way, kalau contohnya ada passing chord, ini tips tambahan. Contohnya C on E. Mungkin bagi kalian yang belum mengerti, nanti bakal ada modulnya kok di dalam fast track ini. Tenang aja, jadi kalian akan mengerti. Cuma kalau C on E itu basically C inversion nih. C on E artinya kita bawanya E kan. Jadi kita mainnya begini. Begini. Jadi satunya digantikan E aja. Gak apa-apa. Ya, masih works kok.
You took the fall and thought of me above all. Nah, saya mau tambahin satu fakta lagi. Pattern itu bisa kita campur-campur. Bisa kita menghilangkan suatu faktor, kita bisa tambahin juga, nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Jadi contohnya yang tadi kalian lihat nih, you took the fall out of me. Jadi kirinya cuma begini. Jadi kan maksudnya begini. Bisa saya begini. Jadi basically ini dihilangin. Nggak apa-apa kok. Ya. Jadi it's the beauty of pattern comping ya. Ya, pattern ngiring. Jadi kita bisa menghilangkan, menambahkan dan lain-lain. Kita langsung lanjut. Nah, ini yang lumayan variasi. Ya. Itu tuh maksudnya V-nya itu tuh begini. Kan V itu tuh tadi saya bilang nggak harus full chord. Jadi bisa aja kita mainnya begini. 1 sama 3. Terus 5-nya begini. Mainnya begini sekarang. Nah, mainnya begitu. Coba kita langsung contohin di Crucified. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone. Nah, ini udah nyampur sama yang tadi satu. Ini yang pattern 2, pattern 2, pattern 2. Ini kebalikan inverse dari 2. Jadi dari atas ke bawah. Tapi patternnya masih mirip ya. Pattern 2. Nah, jadi mungkin kalian mikir, kalau contohnya pakai pattern ini bosen. Cuma kalau kalian mulai nyampur-nyampur malah mulai kerasa ya bedanya ya. Jadi wah, permainannya lebih bagus, lebih flowing. Sebenarnya itu triknya. Jadi orang-orang itu sebenarnya nggak ada pattern yang fix gitu loh. Pasti ada aja perubahan. Contohnya nanti kalau channel kalian udah belajar inner voice leading, nanti itu di modul terakhir, inner voice leading itu yang bisa banyak possibility lagi. Jadi pattern itu bisa dicampur-campur. Jadi jangan rigid sama satu hal, kita campur-campur aja. Tapi buat pemula kalau bisa lancarin dulu. Satu pattern ini baru bisa gabung-gabung dong, gitu. Kita langsung lanjut. Nah, ini pattern yang asik nih. Ini pattern yang asik tapi di lagu worship cocok. Ini begini mainnya. Nah, ini kalau contohnya ngisi, ini kalau nge-MC ngomong, itu bisa cocok. Nah, itu cara main ininya ya. Dan ini ada konsep sus 2. Sus 2 itu bakal dibedah lebih dalam lagi nanti. Tapi gampangnya begini. Kalau contohnya chord mayor, kita ilangin 3-nya, masukin 2-nya. Ini chord sus 2 nih. Makanya kalian kalau sadar di tengah-tengah tuh ada 2. Ini sus 2, nah balik. Dan ini tuh nggak harus rigid yang kayak saya bilang, pattern 3 nih. Jadi kirinya begini doang, bisa aja. Nih, jadi, nah jadi kirinya ada main ini lagi nih, nggak apa-apa. Jadi nggak harus rigid ya, tapi ini adalah framework yang saya kasih. Nah, coba di Crucified. Crucified. Pattern 2, pattern 3, pattern 2, pattern 3, pattern 1, jadi yang simple. Above all. Jadi kalian dari 3 pattern aja yang saya kasih mungkin kedengaran simple. Digabung-gabung kok jadi bagus, bener kan? Kok jadi, wah jadi the possibility is endless. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.